Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurasana, NPM A1A2400020. Saya di sini bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan beberapa paparan materi tentang pengambilan keputusan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa pilihan tertentu yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi, pengambilan keputusan merupakan langkah yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi. Keputusan diambil oleh pemimpin atau pengelola organisasi yang akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2005, pengambilan keputusan dalam organisasi adalah proses yang melibatkan pemilihan tindakan atau alternatif yang paling tepat dari berbagai pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi masalah, pencarian alternatif, solusi, hingga evaluasi hasil keputusan yang diambil. Materi kedua yaitu tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam administrasi ada beberapa yang perlu kita pahami. Di antaranya, 1. Ada masalah. Pengambilan keputusan pasti berawal dari masalah. Adanya masalah yang perlu diselesaikan. Masalah ini bisa berupa dari kekurangan sumber daya, perubahan pasar, atau ketidakpastian lainnya yang memengaruhi organisasi. Yang kedua, ada alternatif. Setiap keputusan pasti memiliki lebih dari satu alternatif. Pengambilan keputusan harus mampu mengidentifikasi alternatif yang mungkin dan mengevaluasi setiap alternatif tersebut. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan keputusan mengambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ya kan, pastinya setiap keputusan harus terkait dengan tujuan organisasi dan diharapkan dapat memajukan organisasi ke arah yang lebih baik. Yang keempat, ada konsekuensi. Setiap alternatif keputusan akan memiliki dampak dan konsekuensi yang berbeda. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap alternatif. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari pengertian pengambilan keputusan, konsep dasar pengambilan keputusan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada keberisikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa, tentang materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagila Yucika Alfija, NPM A1A24005. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pengambilan keputusan. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami proses pengambilan keputusan. Beberapa teori utama yang relevan dengan pengambilan keputusan dalam administrasi antara lain: 1. Teori rasional atau Rational Decision Making Model. Model ini yang dipopulerkan oleh Simon tahun 1957, mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan adalah individu yang rasional yang akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil dan mengoptimalkan manfaat. Dalam teori ini, pengambilan keputusan harus melalui tahap-tahap seperti identifikasi masalah, pencarian alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan keputusan terbaik. 2. Teori bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Teori ini juga dikembangkan oleh Herbert Simon yang berpendapat bahwa meskipun pengambilan keputusan berusaha untuk bertindak rasional, mereka seringkali terhalang oleh keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan mungkin hanya mencari solusi yang cukup baik atau satisfying, bukan solusi yang optimal. 3. Teori intuisi atau intuitive decision making. Teori ini menekankan pada pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada proses logis ataupun analitis, tetapi lebih pada insting, pengalaman, dan intuisi. Pengambilan keputusan yang berpengalaman seringkali mengandalkan intuisi untuk membuat keputusan cepat dalam situasi yang tidak pasti atau tidak dapat diprediksi. 4. Teori kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Teori ini berfokus pada pengaruh gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang efektif dalam administrasi akan berperan penting dalam menentukan cara keputusan dibuat, baik itu secara partisipatif, otoriter, maupun delegatif. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, NPM saya A1A240025. Saya di sini akan memaparkan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam administrasi melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui agar keputusan yang diambil tepat dan efektif. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, identifikasi masalah. Tahap pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Proses ini melibatkan analisis terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam organisasi. Pengumpulan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Keputusan yang baik bergantung pada informasi yang akurat dan lengkap. Pencarian alternatif. Setelah informasi terkumpul, pengambilan keputusan harus mencari berbagai alternatif solusi yang tepat dan dapat mengatasi masalah yang ada. Evaluasi alternatif. Setiap alternatif yang ditemukan harus dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang. Pemilihan alternatif. Setelah evaluasi dilakukan, pengambilan keputusan milih alternatif yang dianggap paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Implementasi keputusan. Keputusan yang diambil harus segera diimplementasikan dalam organisasi dengan memperhatikan aspek operasional dan manajerial. Evaluasi hasil keputusan. Tahap terakhir adalah mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diterapkan untuk menilai apakah keputusan tersebut membawa dampak yang diinginkan atau tidak. Perkenalkan, nama saya Yela Yuzilena, NPM saya itu A1A24001. Di sini saya akan memaparkan beberapa faktor-faktor dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu faktor individu, pengalaman, keterampilan, dan karakteristik individu. Pengambilan keputusan dapat melalui cara pengambilan keputusan. Faktor psikologis juga bercenderung untuk mengambil risiko untuk berperan penting. Yang kedua yaitu faktor organisasi, seperti struktur organisasi, budaya organisasi, dan sistem material. Dalam organisasi dapat mempengaruhi proses cara pengambilan keputusan. Misalnya di dalam organisasi yang hierarkis, keputusan bisa bersifat top down. Sementara di dalam organisasi yang terbuka dan partisipatif, keputusan bisa melibatkan banyak hak. Yang ketiga yaitu organisasi faktor eksternal. Lingkungan eksternal tidak dapat dikendalikan oleh organisasi seperti pusat pasar, kebijakan pemerintah, dan tren industri. Juga pengambilan keputusan yang diambil. Yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor teknologi. Perkembangan pesatnya teknologi dapat mengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam penggunaan sistem informasi yang mendukung keputusan yang berbasis data. Perkenalkan, nama saya Naila Nazwa Nadita dengan NPM A1A240014. Jenis-jenis pengambilan keputusan dalam administrasi. Terdapat berbagai jenis pengambilan keputusan yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Berikut beberapa jenis pengambilan keputusan antara lain, yaitu ada keputusan strategis, yaitu keputusan yang diambil untuk menentukan arah jangka panjang organisasi. Keputusan ini biasanya melibatkan risiko yang besar dan berhubungan dengan visi dan misi organisasi. Lalu ada keputusan taktis, yaitu keputusan yang diambil untuk merancang dan mengelola kegiatan mencegah yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Lalu ada keputusan operasional, keputusan yang diambil untuk mengelola kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Keputusan ini lebih bersifat rutin dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya secara efisien. Lalu ada keputusan programatik dan non-programatik, yaitu keputusan programatik adalah keputusan yang sudah terstruktur dan dapat diprediksi, sedangkan keputusan non-programatik adalah keputusan yang diambil dalam situasi yang tidak terstruktur dan membutuhkan pemikiran lebih lanjut.